Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Pasar Gunawan, mahasiswa program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar geografi. Baiklah, langsung saya mulai. Bagian A, pengertian geografi. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes. Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafi atau grafen yang berarti gambaran. Jadi secara bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Dahulu geografi bernama ilmu bumi. Penamaan ilmu bumi dirasa terlalu sempit karena hanya mempelajari bumi. Maka, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan penamaan ilmu bumi, berubah menjadi geografi yang dinilai lebih sesuai, karena yang dipelajari geografi tidak hanya bumi, tetapi adalah geosfer atau perlapisan bumi yang terdiri dari 5 lapisan, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Kemudian, berikut ini merupakan pengertian geografi yang dikemukakan oleh pakar-pakar geografi dari masa ke masa. Analisis dan pahami pengertiannya untuk mempermudah mempelajarinya. Nomor 1, Profesor Bintarto. Geografi mempelajari hubungan kausal, gejala-gejala di muka bumi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik yang fisikal maupun yang menyangkut makhluk hidup, beserta permasalahannya. Melalui pendekatan keruangan, ekologikal, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Yang kedua adalah Claudius Ptolemaeus. Mempelajari hal baik yang disebabkan oleh alam atau manusia, dan mempelajari akibat yang disebabkan perbedaan yang terjadi itu. Yang ketiga adalah Eratosthenes. Geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Yang kedua, objek geografi. Objek geografi ada dua, yaitu yang pertama, objek material geografi. Adalah yang dikaji dalam studi geografi. Apa itu yang dikaji dalam geografi? Adalah geosfer atau perlapisan bumi. Geosfer ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama, litosfer atau lapisan batuan. Yang kedua, hidrosfer, lapisan air. Yang ketiga, antroposfer, lapisan manusia. Yang keempat, biosfer, lapisan kehidupan atau flora dan fauna. Dan yang terakhir, atmosfer atau lapisan udara. Yang kedua, objek formal geografi adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan objek material. Objek formal geografi memberikan jawaban atas pertanyaan tentang what, where, how much, why, how, when, dan who dari berbagai gejala geografi di permukaan bumi. Contohnya, mengapa longsor itu terjadi. Bagian C, ruang lingkup geografi. Karena yang dipelajari dalam geografi terlalu luas, untuk mempermudah dalam memahaminya, geografi dibagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi teknik. Bagian A, geografi fisik atau alam, terdiri dari yang pertama hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari perairan darat. Yang kedua oceanologi, itu ilmu yang mempelajari sifat fisik dan kimia air laut. Yang ketiga klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari iklim. Yang keempat meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca. 5. Vulkanologi, ilmu yang mempelajari gunung api. 6. Seismologi, ilmu yang mempelajari gempa bumi. Yang ketujuh, kartografi, ilmu yang mempelajari peta. 8. Geodesi, ilmu yang mempelajari pengukuran tanah. 9. Planologi, ilmu yang mempelajari perencanaan kota. 10. Geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk muka bumi. 11. Astronomi, ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Dan yang ke-12, geologi, yaitu ilmu yang mempelajari batuan-batuan penyusun bumi. Bagian B, geografi sosial, terdiri dari yang pertama, geografi manusia, ilmu yang mempelajari aspek sosial, ekonomi, dan budaya penduduk.
Yang kedua, antropogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari penyebaran bangsa-bangsa di permukaan bumi dari sudut geografi. Yang ketiga, geografi politik, ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi geografis ditinjau dari sudut pandang politik atau kepentingan negara. Yang keempat, geografi regional, yaitu ilmu yang mempelajari kawasan tertentu. 5. Geografi penduduk, ilmu yang mempelajari jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. 6. Geografi ekonomi, ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi penduduk pada wilayah tertentu. 7. Geografi desa, ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi wilayah desa dan masyarakatnya dari sudut geografi. 8. Geografi kota, itu ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi wilayah kota dan masyarakatnya dari sudut geografi. Kemudian bagian C, geografi teknik. Yang pertama, sistem informasi geografis atau SIG. Alat teknik penyajian informasi dengan cara overlay sejumlah peta tematik melalui basis komputer sehingga menghasilkan informasi baru dalam setiap produk dan analisisnya. Yang kedua, penginderaan jauh atau inderaja adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi mengenai objek, daerah, atau gejala dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat atau wahana tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Bagian D, konsep geografi. Konsep geografi ada banyak, tetapi pada hakikatnya hanya ada dua, yaitu yang pertama, konsep geografi denotatif, adalah konsep yang dapat menjelaskan pengertian gejala geografi berdasarkan definisi. Contohnya, erosi merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut yang bergerak di atas permukaan bumi. Yang kedua, konsep geografi konotatif, adalah konsep yang memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan arti secara harfiah. Dalamnya menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan konsep yang dibahas, antara lain persebarannya, faktor pendorongnya, jenisnya, dan proses pembentukannya. Konsep geografi bermanfaat untuk membimbing kita dalam berpikir dari suatu sudut pandang geografi. Kemudian yang selanjutnya bagian E, pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah ada dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangkan. Melalui pendekatan keruangan, seorang geograf akan meneliti secara mendalam keberadaan suatu ruang yang menjadi objek kajiannya. Pendekatan keruangan juga mengandung pengertian nilai di suatu tempat. Jadi, nilai suatu tempat bisa strategis atau sebaliknya yaitu terisolir. Kata kunci pendekatan keruangan adalah fisik yang terdiri dari garis, poin, dan bidang. Yang kedua, pendekatan kelingkungan, adalah pendekatan unsur mengetahui hubungan dan keterkaitan antara unsur yang berbeda pada suatu lingkungan tertentu, baik antara makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Pendekatan kelingkungan juga bisa disebut pendekatan ekologis karena mempelajari komponen hidup dan komponen tidak hidup di suatu tempat. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah, adalah pendekatan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Kemudian bagian F, prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip distribusi atau persebaran. Adalah satu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, persebaran batu bara di Indonesia tidak berada di setiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh kondisi formasi batuan yang berbeda. Yang kedua, prinsip interrelasi. Adalah suatu hubungan saling keterkaitan dalam ruang antara gejala yang satu dengan yang lain. Contohnya, banjir terjadi akibat rusaknya lahan di daerah hulu das atau daerah aliran sungai. Yang ketiga, prinsip deskripsi, adalah menggambarkan lebih jauh dari persebaran dan hubungan interrelasi antara fakta dan gejala di permukaan bumi. Prinsip ini dapat ditampilkan dalam bentuk kalimat, diagram, peta, grafik, dan tabel. Contohnya, kerusakan yang terjadi di beberapa das di Indonesia sehingga dapat terlihat perbandingannya dan akan memudahkan dalam penentuan skala penanganan. Kemudian selanjutnya adalah prinsip keruangan atau korologi.
adalah lebih menitik beratkan pada analisa fakta dan masalah geografi dengan menekankan pada penyebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang. Contohnya, kesenjangan pembangunan antara desa dengan kota menyebabkan terjadinya urbanisasi, atau kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menyebabkan padatnya penduduk Pulau Jawa. Kemudian bagian G, aspek geografi. Aspek geografi ada dua, yaitu yang pertama aspek fisik atau alam. Terdiri dari litosfer, atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Yang kedua aspek sosial, seperti antroposfer atau masyarakat. Baik, itu saja penyampaian singkat tentang materi pengantar geografi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.